Mungkin awalnya dulu saya menjalankan bisnis ini, awal sekali orang tua saya sakit kronis, komplikasi awalnya. Jadi diperkenalkan oleh seorang anak muda, yaitu dia seorang pegawai kantor wali dari Salaweh. Kalau seandainya nanti produknya bagus, saya akan jalankan bisnisnya. Saya tidak pikir lama-lama, Bapak Ibu semua. Saya berani selalu mengambil keputusan secepatnya. Jadi tujuan saya menjalankan bisnis ini dan merasakan produknya, karena saya ingin berbagi dengan banyak orang. Kalau untuk di awal, saya mungkin ini yang paling saya takutkan, Bapak Ibu, untuk berdiri di depan ini. Tapi alhamdulillah berkat perjuangan dan perjalanan saya lama-lama jadi kebiasaan, akhirnya saya bisa berdiri di depan ini, di depan Bapak Ibu semua. Dan juga saya sangat berterima kasih sekali diperkenalkan dengan bisnis Science Internasional. Dan seterusnya, saya bukan pintar, saya bukan hebat, karena saya selalu mengambil keputusan dengan cepat, Bapak Ibu. Jadi kalau di sini saya dimentori oleh mentor saya yang sangat luar biasa. Kami kemana-mana bersama, yaitu dengan Bapak Rahmat dan Ibu Rika Obianti. Applause dulu untuk abang saya. Dan juga berjuang di sini tidak sendiri, kita punya tim yang solid dan kebersamaan, yaitu ada lagi dosen saya, Dia Novita, yang memang hidup takut dengan saya, Bapak Ibu. Azan, lanjut aja Pak. Awal saya menjalankan ini, pertama orang tua saya sehat dengan memakai produk satu paket 15 hari di awalnya. 10 hari alhamdulillah ibu saya sehat. Saya tidak pernah puas dengan yang satu, mungkin ini kebetulan. Kebetulan juga saya pas sakit dan berbadan besar. Kalau nggak salah Bapak mungkin tahu saya dulunya. Bapak itu kan di kantor bupati, Bapak Ibu. Saya mantan penjual nasi di kantor Bupati Solo, Kabupaten Solo. Sekarang saya dengan sehatnya badan, dengan kesaksian sendiri pribadi, saya bisa berbagi banyak orang dan banyak pasien yang alhamdulillah sudah sehat dengan berkat produk Science ini, Bapak Ibu semua. Tadi saya mau ke sini, saya pergi terapi. Saya punya pasien stroke di Kayu Jauh. Awal saya dulu setahun yang lewat dia terapi sama saya. Kebetulan dia waktu itu sedang pakai produk lain, jadi dia nggak mau beli produk kita. Saya sabar dan saya tetap lakukan, saya tetap berbagi ke semua orang. Alhamdulillah mungkin dia mendengar cerita dari tetangga-tetangganya. Kemarin telepon saya. Kebetulan awalnya telepon saya tidak terangkat karena baterainya lemah. Terus pagi telepon lagi. Teh katanya gini, ibu saya mau berobat, mau terasi lagi dengan produk Science. Jadi saya selama ini kita berjuang untuk menawarkan ke banyak orang malah negatif. Alhamdulillah dengan perjuangan yang kita jalani sebanyak itu banyak yang negatif, tidak semua orang negatif ternyata. Dalam 100 mungkin 10 atau 20
sudah seringkali ke rumah sakit lah. Jadi dia tidak, di saat saya menawarkan 6 juta misalnya, dia tidak merasa uang karena dia sudah ke rumah sakit misalnya operasi atau kemoterapi, kemo dengan 1 kali kemo 7 juta. Kita kasih produk 1 paket cuma 6 juta, 1 paket di 1 bulan. Jadi tidak ada merasa keberatan Bapak Ibu, karena bukti telah banyak. Terus lagi, kalau untuk masalah keuangan, saya kan seorang konvensional juga dulu, punya rumah makan, punya anggota kerja. Tapi saya ambil perbandingan dengan bisnis dia, jauh lebih beda Bapak Ibu semua. Karena kalau di Tian kita jual barang, kita ada aset, kita dapat kelebihan konsumen, kita dapat jasa. Jadi untuk harian jasa kita, untuk kelebihan konsumen bisa beli beras untuk menghidupi keluarga kita. Kalau di konvensional, kita kalau ingin penghasilan besar, mungkin modal harus besar ya. Jarang sekali modal kecil penghasilan besar. Ya betul. Betul kan Bapak Ibu? Betul. Kalau di bisnis Tian, kita berbagi dengan banyak orang, misalnya menjual teh, menjual kalsium, menjual paket. Akhirnya diakumulasi terus tanpa batas waktu. Yang omset saya sekarang tadi, mulai saya bergabung waktu dulu sampingan, sekarang alhamdulillah udah mencapai 1,6 M. Makanya kader saya sebenarnya sudah bintang 8 Bapak Ibu, tapi belum saatnya. Mungkin 1 bulan atau 2 bulan ke depan itulah saatnya untuk saya bintang 8. Amin. Dan jika saya berpikir positif saja, mungkin saya terlambat bintang 8, siapa tahu di dalam bintang 8 2 bulan atau 3 bulan saya sampai mungkin di perusahaan lain atau sektor lain. Amin. Itu harapan saya. Kalau kita bandingkan dengan ilmu sekolah, saya tidak tamat, SMP pun tidak tamat. Tamat saya SMP paket B. Waktu itu saya paket B sudah 4 orang anak. Untuk mencapai cita-cita saya karena harapan orang tua saya dulu, saya harus sampai tamat sekolah, kuliah, dan ingin cita-cita jadi ingin dokter juga Bapak Ibu semua. Ternyata saya naik kelas 3 SMP, orang tua saya meninggal. Jadi kalau untuk kehidupan saya mungkin tidak kayak anak muda sekarang. Saya di SMP sekolah 2 tahun, itu pun butuh perjuangan. Yang biaya dari orang tua saya cuma uang 400 rupiah dan beras 2 liter untuk 1 minggu. Itulah saya dulunya. Makanya saya mungkin sekarang ini cita-cita saya alhamdulillah terwujud juga. Saya jadi dokter, cuman orang bilang dokter berjalan. Ya, dokter Tian, dan juga bilangnya ibu terapi lah. Kalau di kampung anak-anak itu bilang ibu ube. Ibu ube. Jadi dari mulai saya menjalankan bisnis ini 2009, dari dagang nasi itu kan ibaratnya ladang bagi saya. Soalnya orang kan datang belanja, terus ada yang bermasalah dengan kesehatan, saya tawarin. Terus tawarin, dia mau, nanti kumpulkan orang. Kita kumpulin orang kan kita belum tahu, belum ada bukti waktu itu. Bukti kita sendiri. Kita ajak teman atau sponsor saya jalan ke keluarga, terus terapi, cek kesehatan. Alhamdulillah waktu itu di saat dagang nasi, omset saya 3 juta per bulan, sekali sebulan waktu itu.
Sempat omset juga 40-60 juta per bulan. Wih. Itu sampingan. Wih, dahsyat. Waktu menjalankannya mungkin Sabtu dan Minggu. Sabtu Minggu, hari Sabtu saya berangkat jam 1 sampai malam. Kadang sampai jam 1 malam kami baru pulang. Nah, tapi alhamdulillah Bapak Ibu, dari keuangan alhamdulillah bisa terbantu, dan pengembangan diri juga bisa terbantu. Kalau saya melakukan DTN, mungkin saya tidak akan bisa berbicara di depan sini. Mungkin besok-besoknya untuk adik-adik, banyak pada milenial sekarang ya, mungkin dia yang akan posisi saya di sini. Amin. Sedikit cerita lagi Bapak Ibu. Misalnya nih, kan kita nawarin orang nih, banyak alasan. Pertama, alasannya mungkin tidak bisa bicara. Kalau saya sekarang tidak bisa bilang begitu. Saya bilang memang ini bisnis untuk orang yang tidak bisa bicara. Begitu. Ada kita bisa bicara. Lagi tidak punya uang. Emang bisnis ini untuk kita yang tidak punya uang. Bagaimana kita bisa untuk mendapatkan uang dari bisnis ini? Ada alasan lagi Bapak Ibu semua. Kalau tergantung misalnya dia nggak latar belakang, kayak ada seorang mantan penjual nasi bisa. Ngapain masih anak-anak muda yang nggak bisa? Bawah. Baik. Awal di sini saya dulu, saya tidak tahu yang namanya impian Bapak Ibu, karena saya nurut orangnya. Sponsor saya nawari begini, Ibu jalan aja dulu. Tapi Ibu juga nggak pikir, yang penting kita jalan, asal jalan pasti ada hasil. Tak ada apa namanya? Tak ada perjuangan Yang mengkhianat. yang tidak ada hasil. Jadi selama 6 bulan saya jalankan bisnis ini. Bulan pertama dapat bonus cuma 200.000. Dengan 200.000 itu senangnya minta ampun. Wah, 200.000. Yang awalnya suami saya sendiri negatif dengan bisnis ini. Dia bilang kalau saya jalan, dia bilangin bisnis nggak jelas. Terus maafin waktu. Saya ngotot Bapak Ibu. Kalau saya ingin pertemuan, saya kerja dulu dari pagi sampai jam 1. Sudah saya siapkan untuk sore, saya jalan pulang. Permisi, saya berangkat. Tanpa hero dia marah apa tidak. Yang penting saya minta izin begitu. Terus di bulan kedua saya dapat bonus 800.000. Jadi meningkat terus. Jadi agak makanya kalau kita dapat bonus 800.000 tanpa kerja keras kayak di rumah makan, bangun pagi, bangun dari awal, tidur paling akhir. Capeknya minta ampun Bapak Ibu. Terus penghasilan juga nggak jelas. Kalau dibilang nggak jelas juga kan, setidaknya bare orang awak lah, lapeh makan keluarga lah, itu yang untungnya memang. Jadi di bisnis ini kalau dibilangin 800.000 udah besar, dibilangin ke suami kita orang negatif, bilangnya masih apa? Waktu jalannya berapa katanya? Hari menapi beralamu gitu ya. Oh, betul juga. Tapi aku saya nggak hiraukan juga. Saya pergi terus tanpa apa. Kalau dia marah saya diam aja. Nanti motivasi marahan dia bagi saya. Saya akan buktikan nanti bisnis dia ini akan bisa membantu kita untuk kedepannya. Kenapa? Terus setelah 6 bulan jalan, saya tidak ada menemukan downline. Tidak ada yang mau bergabung Bapak Ibu. Terus saya heran juga, gimana ini nih? Saya udah banyak presentasi, sudah banyak pasien, kok nggak ada yang join? Terus bilang si sponsor saya begini, Ibu udah buat daftar nama apa belum? Belum.
Kalau saya bikinnya buat daftar namanya ribet. Kenapa? Karena saya nggak punya waktu. Nah dari pagi sampai malam kerjanya di rumah makan kan. Kapan saatnya kita mau bikin daftar nama? Ternyata daftar nama memang membantu juga. Karena 6 bulan sudah sampai hampir 1 tahun belum juga ada yang join. Ini mulai di dalam hati saya, mungkin ya ini daftar nama ini penting juga ini kayaknya. Terus habis sholat saya bikinlah daftar nama. Daftar nama orang yang saya kenal aja, orang-orang di kampung aja, tetangga semua. Ternyata betul. Dari saya menulis daftar nama ada yang join 1 orang. Wah, udah join 1 orang nih. Ternyata memang benar kalau daftar nama ini membantu sekali untuk bisnis kita semua. Terus saya juga tidak paham yang namanya impian. Apa itu impian? Yang penting sekarang saya lakukan aja dulu, nanti impiannya akan nyusul. Ini aja prinsip saya, Bapak Ibu. Ternyata ada anak saya nomor 4, cewek. Dia mau, temannya karena punya motor Vario, dia juga mau motor Vario. Kebetulan saya cuma rumah makan. Pakai apa mau beli motor Vario? Pas habis dagang adalah sebuah koran, ada motor Vario di sana. Ibu ambil, jadikan dripping. Itu dia. Megang ini baru 1 kali. Ya. Berikan yang terbaik untuk anak saya. Ternyata Bapak Ibu 1 tahun atau 2 tahun kemudian terwujudlah impian saya ini. Saya berikan sepeda motor untuk anak saya dari bonus yen. Terus saya punya impian lagi untuk Raun Sumatera. Raun Sumatera teman Bapak Ibu, mungkin Sumatera Jawa. Raun Sumatera, biasanya Sumatera mungkin dari Solo, Jalan Panjang sampai ke daerah Surian, Muara Lampung, Padang, atau Sejujung, Muara Bukola. Itu cuman. Ternyata saya bikin impian ini Raun Sumatera, insya Allah terwujud. Kita pergi 2011 ke Bandung, Bapak Ibu. Waktu itu kami bersama Aplen dan mentor ke Bandung dengan konvoy 9 mobil, Bapak Ibu. Alhamdulillah juga. Ini impian saya yang belum terwujud, Bapak Ibu. Saya ingin ke Baitullah. Amin. Dan dengan doa kita bersama 2024 mungkin nanti insya Allah kita bisa. Amin. Paling bawah. Ya bawah. Pak Ade aja yang itu. Nah, ini kami berjuang bersama tim dan Aplen. Nah, ini ada Pak Kardi. Pak Kardi di sini. Mana Pak Kardi? Yang moto mungkin. Oh, Pak Kardi yang motor. Jadi saya punya mentor Pak Kardi juga, mantan untuk pangkat rambut. Terus ini sponsor saya nih. Nih Andi. Sekarang sudah tidak ada lagi. Ini adalah saya. Sekarang sudah tidak ada lagi. Yang tinggal cuma kami 1, 2, bertiga dari banyak orang. Jadi alhamdulillah berkat perjuangan kami, saya awalnya punya kemauan untuk di teh ini target. Setiap 5 tahun berjalan di situ, lewat situ, ini target saya organik. Tapi saya belum temukan orangnya, siapa yang mau kita temui itu. Ternyata singkat cerita, bertemu kita dengan seorang kepala koperasi.
Terus saya presentasi, saya pergi ke Pulau Agung Riau. Akhirnya dia izinkan kita untuk masang demplot di teh organiknya di puncak. Yang Kardi, Pak Kardi itu nyampe di puncak sampai hijau kata Pak. Aku pingsan. 1 jam pendakian, susah itu. Terus setelah 3 bulan kami masa demplot di sini, alhamdulillah hasilnya direkomendasikan dari Belanda, Bapak Ibu. Habis itu kami dengan kaki ya nggak kelihatan ya, sendalnya kotor, kena lumpur, kami langsung tekan kontrak dengan orang pabriknya. Yang bisa yang dapat orderan kami sebanyak 1000 liter, lebih kurang ya. Alhamdulillah. Itulah Bapak Ibu semua, kita harus berjuang dan kita punya impian dan harus lakukan. Kalau kita lakukan, insya Allah ada hasilnya. Amin. Nih, membangun bisnis dari pertemuan ke pertemuan bersama tim. Ini tim kami dulunya. Jadi di bisnis ini kita wajar bisa, intinya bisa bersama, tidak selalu perjalanan mulus. Pasti ada jatuh bangunnya. Di saat kami di sini bersama, ditinggal oleh sponsor. Tinggal saya sendiri waktu itu, saya jalankan. Saya berprinsip gini, bisnis saya sendiri, tanpa orang lain misalnya. Tapi dengan berkat bantuan mentor saya yang luar biasa, yang atlet tertinggi, Bapak Rahmat dan Ibu Rika, saya bisa juga termotivasi kembali untuk jalan bersama-sama. Ini grup saya di saat bisa seminar. Ini lagi yang sangat luar biasa berjalan kami dengan seorang bintang 7, yaitu Bu Dian Novita, penjaga sekolah SD 17 di Aro. Kami selalu kemana-mana, selalu berdua. Di saat itu, kemarin ini kami ke Batu Para pakai motor. Yang motor ini dijadikan sepeda, Bapak Ibu. Karena terjadinya penurunan bekolan, dia tidak seimbang karena dia takut neneknya jatuh. Akhirnya dia kayak pakai sepeda begini. Nah, begitu perjuangan kami sehingga dia bisa satu panggung dengan saya. Kalau kita hidup bermanfaat bagi orang banyak, insya Allah itulah yang dapat berkahnya, Bapak Ibu. Bukan kita mikirin kaya, bukan kita mikirin dari kehidupan. Pertama mungkin kita banyak keluarga, banyak teman, banyak saudara. Ini Bapak Ibu kami ke Pekanbaru. Waktu itu acara bisa seminar di Pekanbaru. Kami selalu bersama juga, tapi habis ini hilang. Banyak yang hilang Bapak Ibu. Nah, bersama Aplen lagi Bapak Ibu. Ini kami Aplen yang laki-laki, Bapak Rahmat Sumenyawan. Kami cuma pergi berempat ke Medan waktu itu, Royal Weekend di Medan, di Brastagi. Jalan panjang kami lewati, alhamdulillah. Nah, ini bersama yang perempuan. Itu senangnya Bapak Ibu, kita punya Aplen dan punya mentor yang luar biasa dan yang sangat menginspirasi sekali bagi kami Bapak Ibu. Kami pergi ke Mentawai Bapak Ibu. Ke Mentawai pun saya tidak punya modal sama sekali. Cuma kalau saya begini orangnya, apa dibilangin Bu Rika, Bu En, besok kita ke Mentawai ya, katanya. Boleh Bu. Saya memang belum pernah ke Mentawai, tapi tidak ada duit. Ibu En ikut aja, saya punya ongkos untuk pergi. Untuk pergi aja, pulangnya belum pikir. Oke Bu, saya pergi, ikut. Terus besoknya kami berangkat Bapak Ibu.
Pak Rahmat ke kapal Mentawai. Ternyata di Mentawai kami pas nyampe, orang heran. Apa bilangnya Bu? Tidak trauma datang ke sini katanya ya. Tapi alhamdulillah kami perjalanan aman Bapak Ibu. Pas baru nyampe kami langsung kerja. Langsung kota wajah waktu itu di Mentawai, kota wajahnya mahal karena kita kan jauh. Jadi kami pulangnya bawa uang sebanyak 14 juta dari sana. Jadi ini senangnya di bisnis Tian ini Bapak Ibu, kita jalan-jalan tapi bawa uang. Terus lagi pergi ke pesta anak adik di Maroko misalnya kan. Setelah nyampe kita kerja, kita bantu dia, terus kita tawari bisnis Tian. Ternyata banyak orang cek kesehatan, malah toko wajah semua ada. Akhirnya pulang kita jalan-jalan, kita bantu adik, kita bawa uang. Pulangnya dapat omset waktu itu sekitar 500. Kita modal ke sana cuma 500.000. Adik terbantu juga kan. Itulah namanya bisnis ini. Jadi bagi adik-adik sekarang yang menyebut susah untuk mendapatkan uang sangat sekali. Mulai membuahkan hasil. Nah, ini Bapak Ibu, ini rumah saya dulunya. Ini mobil pertama saya. Ini mobil kedua. Ini waktu datang di rumah makan ya Pak. Rumah makan kantor bupati. Setelah itu saya punya catering di PT Aqua. Di kantor bupati 11 tahun, di PT Aqua 3 tahun. Setelah itu berlanjut lagi, ini corona. Kita corona dulunya. Karena ternyata penyakit yang corona. Virus ternyata. Habis ini berlanjut nih, Eko. Karena ini ada motor juga. Bonus pertama saya diganti yang sangat besar yaitu 8 juta waktu itu. Saya berikan motor Supra dari bonus Tian. Nah ini lagi 6 motor saya dapatkan dari bisnis Tian. Nah pertama berdua kalau hasil, nah ini kalau ke Aqua begini pakai safety. Kalau nggak safety tidak bisa masuk. Ribet banget. Ada video Pak? Oh ternyata sekarang saya kalau bicara nggak bisa berhenti Bapak Ibu. Ini sampai malam ini. Omset bonus nih Bu. Sekarang omset Omset Bu. Omset. tahu ceritanya Bapak Ibu. Saya cuma beradministrasi awalnya. Sekarang omset besok bonus dulu. Masya Allah. Tepuk tangan dong. Masya Allah. Afirmasi saya